Assalamualaikum. Pada video ini kita akan mempelajari materi tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Yang akan kita pelajari pada materi ini yaitu yang pertama contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel, kedua penyelesaiannya, dan yang ketiga adalah mencari himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama kita akan menentukan terlebih dahulu pertidaksamaan linear satu variabel dari kalimat terbuka di bawah ini. Yang pertama, 2P ditambah 6 kurang dari negatif 2. Nah, kita perhatikan bahwa di sini 2P plus 6 kurang dari negatif 2 itu dia variabelnya adalah 1, yaitu adalah variabel P. Sehingga ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Yang kedua, 2x kuadrat plus 5 kurang dari 9. Kita perhatikan di situ bahwa variabel dari 2x kuadrat plus 5 kurang dari 9 itu memiliki pangkat, yaitu pangkatnya adalah 2. Sedangkan pertidaksamaan linear satu variabel itu harus berpangkat 1 variabelnya, sehingga dia bukan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang ketiga, 3x min 5y lebih dari 4. Nah, di situ ada dua variabel yaitu x dan y, sehingga 3x min 5y lebih dari 4 juga bukan dari pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang keempat, 13 min 2m lebih dari sama dengan 9m. Nah, di situ kita perhatikan variabelnya ada satu macam, yaitu variabel m. Sehingga ini adalah contoh dari pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu apakah pertidaksamaan linear satu variabel itu? Nah, pertidaksamaan linear satu variabel itu adalah pertama kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Nah, tanda dari lebih dari, kurang dari, dan lebih dari, kurang dari, sama dengan ini kita sebut dengan pertidaksamaan. Yang kedua, pertidaksamaan linear satu variabel itu adalah pertidaksamaan yang memiliki satu variabel. Jadi sama seperti di persamaan linear satu variabel, dia hanya memiliki satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 1. Nah, kemudian yang ketiga, penyelesaian. Penyelesaian itu adalah pengganti variabel sehingga kalimat terbuka itu menjadi kalimat yang benar atau kalimat yang salah. Dan di pertidaksamaan linear satu variabel itu ada himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu adalah himpunan dari semua pengganti variabel tersebut. Kita akan membahas contoh dari penyelesaian dan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh yang pertama, 2P ditambah 6 lebih dari negatif 2. Nah, yang pertama kita harus mencari dulu penyelesaian dari P-nya, yaitu 2P ditambah 6 lebih dari negatif 2. Nah, caranya adalah 2P ini di sini kan ada konstanta 6. Nah, ini sebenarnya kita kurangin 6, tapi secara simpelnya adalah 6 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan dari tanda lebih dari ini, nanti dia akan menjadi negatif 6, yaitu menjadi lebih dari negatif 2, kemudian ini menjadi negatif 6. Karena di sini plus, maka dia menjadi negatif 6. Nah, kemudian 2P lebih dari negatif 2 dikurangin 6 adalah negatif 8. P menjadi lebih dari negatif 8 dibagi dengan 2, sehingga P lebih dari negatif 4. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah P lebih dari negatif 4, maka menjadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya, karena P ini adalah lebih dari negatif 4. Yang lebih dari negatif 4 itu adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Contoh yang kedua yaitu 5 dikurangin 3x kurang dari sama dengan x min 7. Nah, ini
kita harus menjadikan satu variabel di satu ruas, yaitu kita pindahkan nanti di ruas kiri, dan yang konstanta kita jadikan satu di ruas yang kanan. Nah, di sini min 3x kita tulis min 3x. Nah, di sini ada x, dia positif, maka jika kita pindahkan ke sebelah kiri dia menjadi min x. Simpelnya seperti itu. Sebenarnya kita kurangin dengan x, kemudian kurang dari sama dengan, di sini ada min 7, berarti kita tulis min 7. Kemudian di sini adalah positif 5, maka menjadi negatif 5, min 5. Nah, min 3x min x di sini sebenarnya ada angka satunya, jadi min 3 dikurangin 1 menjadi min 4. Min 4x kurang dari sama dengan min 7 dikurangin 5 itu adalah min 12, negatif 12, sehingga x nya adalah, nah karena di sini tuh x nya itu negatif 4, nah karena di sini negatif 4, maka tanda ini akan berubah menjadi lebih dari sama dengan, nah lebih dari sama dengan negatif 12 per negatif 4. Nah, kenapa? Karena ini tadi ya, karena koefisien dari x itu adalah negatif, maka x lebih dari sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh yang ketiga yaitu 2m dikurangin 3 kurang dari m dikurangin 8. Nah, 2m ini kita kalikan dulu, kemudian 2 kita juga kalikan dengan min 3, sehingga menjadi 2m dikurangin 2 dikali 3 itu adalah 6, kurang dari m dikurangin 8. Kemudian 2m ini kita kurangin dengan m, karena di sini positif m, kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi min m, kurang dari negatif 8. Nah, di sini karena di sini min m, maka menjadi positif 6 atau plus 6. Jadi yang ada variabelnya kita jadikan satu di ruas kiri, dan yang konstanta kita jadikan satu di ruas kanan. Nah, kemudian 2m dikurangi di sini 1m, maka menjadi m kurang dari negatif 2, karena negatif 8 ditambah 6 yaitu negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, karena di sini kurang dari negatif 2, yang kurang dari negatif 2 itu adalah negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah, karena kurang dari, makanya kita mulai dari negatif 3 dan kita tulis dari sebelah kanan. Contoh yang keempat, min 3z ditambah 8 lebih dari sama dengan 5. Nah, min 3z kurang dari sama dengan 5, nah ini kan positif 8, menjadi min 8. Nah, min 3z lebih dari sama dengan 5 dikurangi 8 itu adalah negatif 3. Sama seperti tadi, karena di sini koefisien dari z-nya itu adalah negatif, maka z kurang dari sama dengan, jadi tandanya berubah ya, menjadi kurang dari sama dengan min 3 per min 3, sehingga z kurang dari sama dengan 1. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya menjadi, karena di sini kurang dari sama dengan, kalau sama dengan itu berarti ini ikut, satunya ikut menjadi 1, 0, min 1, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Contoh yang kelima, panjang sebuah persegi panjang 3 cm lebihnya dari lebarnya dan kelilingnya kurang dari 90 cm. Jika lebarnya y cm, maka batas-batas nilai y adalah, nah pembahasannya yang pertama kita tulis yang diketahui dulu, yaitu panjang sama dengan lebar ditambah 3. Yang kedua, kelilingnya kurang dari 90 cm, dan yang ketiga adalah lebarnya itu sama dengan y. Ditanya batas dari nilai y-nya itu sendiri. Nah, kita kerjakan. Nah, karena panjang itu sama dengan lebar ditambah 3 dan lebar itu sama dengan y,
maka panjang itu sama dengan Y ditambah 3. Diketahui bahwa kelilingnya kurang dari 90 cm. Nah, keliling itu kan 2P ditambah L kurang dari 90. Nah, ini 2 ini kita untuk membagi 90 sehingga menjadi P ditambah L kurang dari 90 dibagi 2, sehingga panjang ditambah lebar itu kurang dari 45. Nah, panjang tadi kan Y plus 3 dan L itu adalah Y. Kita ganti menjadi Y plus 3 ditambah Y, ini untuk P-nya, ini untuk L-nya. Nah, ini kurang dari 45. Y ditambah Y itu berarti sama aja 1 ditambah 1, yaitu 2Y plus 3 kurang dari 45. 3-nya kita pindahkan ruas di sebelah kanan menjadi 2Y kurang dari 45 dikurangin 3, karena ini positif 3, sehingga menjadi 2Y kurang dari 42. Y kurang dari 42 dibagi 2 sama dengan Y kurang dari 21, sehingga Y-nya itu adalah kurang dari 21. Nah, jangan lupa bahwa panjang dan lebar itu tidak boleh negatif. Nah, jadi batasnya yang kedua itu adalah Y ini harus lebih dari 0. Maka batas-batasnya menjadi Y harus lebih dari 0 dan kurang dari 21. Seperti ini. Nah, demikian contoh-contoh dan penjelasan dari pertidaksama linear satu variabel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.